Hari ini saya akan khotbah, tadinya tema yang berbeda, tapi tadi Roh Kudus gerakan untuk khotbah ini. Saya akan bicara tentang hidup bergaul dengan Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan. Kejadian 5 ayat 22. Kita mau belajar tentang Henok. Kita baca sama-sama. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Katakan hidup bergaul dengan Allah. Ternyata manusia itu bisa hidup bergaul dengan Allah. Dan ini dialami oleh Henok. Alkitab tidak banyak menulis tentang Henok, keturunan ketujuh dari Adam. Ada 3 ayat yang saya temukan tentang Henok dalam Yudas 1 ayat 14 sampai 16 di mana ada nubuatan Henok di situ, Anda bisa baca. Kemudian ada dalam Ibrani 11 ayat yang kelima yang mengutip hal yang sama, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Keren, luar biasa ya. Kemudian dalam Lukas 3 ayat 37 dalam silsilah Tuhan Yesus, nama Henok sekali lagi disebut di situ, anak Yared. Nah, intinya bukan tentang siapa Henok dan apa saja karya-karyanya, tapi yang paling menarik adalah Henok hidup bergaul dengan Allah. Bagaimana kita bisa belajar hidup bergaul dengan Tuhan seperti Henok? Roh Kudus kasih pewahyuan sama saya. Henok ini jadi satu tokoh di hidup saya yang membuat saya belajar pengen hidup seperti Henok. Saya pengen bisa bergaul dengan Tuhan seperti Henok. Nah, Anda tahu dalam hubungan itu ada 5 fase. Yang pertama kita tahu seseorang. Yang kedua kita kenal seseorang. Yang ketiga kita jadi teman dengan orang itu. Yang keempat kita bisa jadi sahabat. Yang kelima kita jadi intim dengan itu. Intimate friend bahasa Inggrisnya. Nah, ketika bicara soal belajar bergaul dengan Tuhan, jangan berhenti di sekedar tahu Tuhan. Jangan sekedar Anda mengenal siapa Tuhan. Tapi mari lebih intim dan bergaul dengan Tuhan. Dalam pergaulan saja, kedekatan itu berbeda ketika kita dengan teman, ketika kita dengan sahabat, dan ketika kita dengan orang-orang yang sangat intim dengan kita. Nah, bagaimana cara bergaul dengan Tuhan? Yang pertama, kita harus tanamkan pemikiran bahwa begini, kita itu bisa berbicara atau berkomunikasi dengan Tuhan di mana saja, kapan saja, dan apa saja. Saya melihat kekristenan bagi banyak orang menjadi sekedar agama. Kekristenan menjadi sangat agamawi karena doktrin-doktrin tertentu yang mengajarkan bagaimana cara kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Tanamkan di pikiranmu hari ini. Kalau Anda ingin lebih mengenal Tuhan dari dekat, Anda harus mengerti bahwa Anda bisa berbicara dengan Tuhan kapan saja, di mana saja, dan apa saja. No limit. Gak ada rules, gak ada aturan tertentu. Nah, dimulai dari ingin kenal Tuhan lebih dekat. Aplikasi aja kehidupan kita. Kalau ketika kita pengen kenal seseorang lebih dekat, apa yang kita lakukan? Kita akan bangun komunikasi, betul? Kita minta nomor handphonenya, kita mulai WhatsApp, say hi, apa kabar, kapan bisa ketemuan, kapan bisa ngopi bareng, betul? Apalagi kalau lagi ngejar cewek. Saya perhatiin kalau orang lagi kasmaran, lagi ngejar-ngejar gitu. Pagi good morning. Jam 10 lagi ngapain? Jam 12 makan apa? Betul gak? Jam 3, what doing? Jam 5 udah nanya kapan pulang. Kita bangun komunikasi begitu intens ketika kita berusaha dekat dengan seseorang. Nah, seberapa sering Anda bicara dengan Tuhan menunjukkan niatmu untuk dekat dengan Tuhan. Masalahnya gini, kita itu gak boleh bikin komunikasi sama Tuhan itu jadi kaku dengan aturan-aturan tertentu. Kita bisa ngomong sama Tuhan tuh kapan aja, di mana aja, dan apa saja.
Tapi karena aturan-aturan ini, kita berpikir kita hanya nunggu waktu saat teduh untuk ngomong sama Tuhan. Saat teduh tiap orang kan beda-beda. Kalau pagi gak keburu malam, bener gak? Nah, kita ngumpulin semua problema kita di waktu saat teduh. Kita kesel saat ini sama orang, kita tunggu nanti malam baru ngomong sama Tuhan. Nah, nanti malam kita mau ngomong sama Tuhan, kita udah kecapean. Kita tidur deh. Kita pikir besok pagi aja lah. Kita besok pagi buru-buru ke kantor. Gak keburu ngomong sama Tuhan. Paling bilang, Tuhan good morning, terima kasih buat hari ini, sertai saya, amin. Akhirnya kita gak pernah ngomong sama Tuhan karena kita sibuk. Nah, Yesus mengajarkan kita cara berkomunikasi dengan Bapa. Di dalam Matius 6 tentang hal berdoa, menarik sekali di ayat 5 dikatakan gini, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik yang mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat, di tempat tikungan-tikungan jalan supaya mereka dilihat orang. Jadi ini gini, jangan doa nunggu di gereja. Jangan nunggu doa tuh kalau di persekutuan aja. Nunggu dilihat orang, ngapain? Jadi sebenarnya kebutuhan kita berbicara dengan Allah itu di mana saja. Gak ada hubungannya sama orang. Jangan karena kakak rohani bilang, absen loh ya, kamu laporan loh ya, buku saat teduhmu gitu. Wah, kita terpaksa di saat teduh karena takut dicek buku saat teduhnya. Enggak gitu. Jangan kayak orang munafik. Kemudian menarik di ayat ke-7 dibilang gini, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Menarik ya, bertele-tele karena tidak mengenal Allah. Nah, di dalam hubungan yang dekat dengan Allah, seperti kita dekat dengan orang, yang pertama itu ditandai dengan rasa nyaman. Kita bisa ngomong apa aja tanpa perlu banyak mikir, birokrasi, muter-muter, paham ya? Kita sama Tuhan itu jangan bertele-tele, gak usah muter-muter. Kalau ngomong tuh straight to the point, apa aja, nyaman. Kemudian bicara soal hubungan, ada kepercayaan. Kita gak akan dihakimi, kita bisa ngomong apa saja sama Tuhan. Ada rasa nyaman yang terbangun di situ. Nah, saya kalau ngomong sama Tuhan, saya belajar bergaul dengan Tuhan tuh gini. Saya kasih contoh. Waktu saya lagi nyetir mobil sendirian, saya bilang, Tuhan, saya harus gimana ya? Saya bingung gitu. Misalnya contohnya tentang anak aja ya. Yang namanya baru punya anak, baru gede ya, baru remaja ya kan. Anak saya yang besar kembar umur 19 tahun, yang kecil 17, mau 17. Nah, generasi Z itu susah dimengerti. Dikasih tahu tuh angel bahasa Jawanya. Nah, kadang sebagai orang tua tuh frustasi. Karena jadi orang tua tuh gak ada sekolahnya. Ada amin orang-orang tua? Kita harus belajar. Harus minta hikmat sama Tuhan. Jadi saya tuh kayak diem sama Tuhan, tuh saya bilang gini, Tuhan, aku harus gimana sama anakku ini? Aku bingung. Dikasih tahu tuh angel, gak mau dengerin gitu. Anakku baik sih, tapi kok gini ya Tuhan gitu loh. Aku harus gimana, pusing. Yang satu mau ke sana, yang satu mau ke sini. Aduh, mamanya ini gimana gitu. Jadi ngomong sama Tuhan gitu. Nah, misalnya saya lagi kesel sama suami saya gitu. Saya ngomong sama Tuhan. Karena kalau ngomongin Jojo ke orang lain nanti kita dihakimi, ya kan? Bahaya banget. Nah, saya curhat sama Tuhan. Tuhan, orang ini kok dikasih tahu kok susah banget gitu, ya. Jadi saya ngomong kayak gitu santai gitu sama Tuhan. Waktu saya masih sekolah di Australia, pertama kali ke Sydney itu bulan Juni. Dingin, winter, namanya aja winter. Angin kenceng, dingin sekali. Namanya orang baru datang dari Indonesia. Kedinginan. Saya udah pakai coat, masih dingin. Jalan menuju ke pemberhentian bus, itu saya ngomong sama Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan terima kasih saya bisa ada di Sydney. Anginnya kenceng banget Tuhan. Saya kedinginan. Tuhan tolong saya supaya saya bisa kuat. Supaya saya nggak sakit. Tuhan tolong supaya nanti di sekolah saya bisa ngikutin pelajaran. Tuhan tolong saya ya. Jadi saya tuh kalau ngomong sama Tuhan tuh seolah-olah as if He was there with me. He was. Amen. Kita harus ngerti bahwa Tuhan bersama kita. Nah, berbicaralah kepada Tuhan seperti itu.
Nggak perlu basa-basi bertele-tele. Saya kalau doa makan paling cepat. Biarpun saya sering dihina orang, katanya doa orang lapar, biarin. Karena saya yakin hubungan saya sama Bapak seperti anak saya sama saya. Anak saya mau makan tinggal bilang gini, Mami, I wanna eat, you wanna eat? Mama saya mau makan, Mama mau makan gak? Saya kalau doa makan gini, Bapak terima kasih buat makanan ini, kuduskan, sucikan, jadi kesehatan, gak jadiin saya gendut. Amin. Langsung semua orang liatin saya, doa orang lapar, biarin. Saya kalau Jojo udah lempar-lempar orang lain yang pimpin doa makan, itu saya udah gini, laler udah banyak nih. Dia doain gini, Tuhan, Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat makanan ini. Berkati janda-janda, anak-anak fakir miskin yang belum bisa makan seperti kami. Mereka yang berada di pelosok-pelosok Indonesia. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk hamba-hambamu di seluruh Indonesia ini yang mungkin susah makan. Kasih mereka makan Tuhan. Saya mikir gini, lu doa makan apa doa syafaat? Beda. Bukan gak boleh doain orang, tapi waktunya gak tepat, kita lapar. Ada amin? Masa anak saya mau makan aja, Mami, I thank you for bringing the food on the table for me. You have worked so hard. You preach so long for us to eat. Thank you, Mami. And the food is so good and make us healthy. Dia kalau sampai kayak gitu, saya pasti bilang gini, are you okay? Lu kenapa? Ngerti gak sih? Yesus ngajarin kita loh, jangan bertele-tele. Udah, jangan basa-basi. Ngomong aja, ada amin? Jadi kalau sama Tuhan itu, ada paradigma-paradigma yang ngajarin gini. Kalau mau doa ketemu Tuhan, harus mandi dulu. Saya gak setuju. Saya biasa belum sikat gigi aja doa. Bener gak? Terus katanya gini, harus nyanyi 2-3 lagu dulu supaya kita masuk hadirat Tuhan. Ada ayatnya. Mazmur berkata, masuk gerbangnya dengan puji-pujian. Oke lah, tapi gak harus selalu begitu. Waktu saya lagi rasa gak mau nyanyi, ya saya gak nyanyi. Saya mau nangis, ya saya nangis. Sama Tuhan gak perlu gitu-gitu amat. Dia gak akan marah kalau kita gak nyanyi. Kemudian, kita harus baca firman berapa pasal dulu sebelum berdoa. Kemudian, kalau mau doa harus bahasa roh dulu. Terus, kalau mau doa ada urutannya. Kata suami saya, Bapak Pendeta Yohanes Kristianus, Dr. Yohanes Kristianus, bilang kalau mau berdoa taruh tangan di dadamu. Doalah mulai dari ibu jarimu. Ibu jari bicara orang-orang yang terdekat di hati kamu, ya. Doain, dia bilang. Habis itu telunjuk bicara siapa? Guru-guru kamu, pemimpin-pemimpinmu, doain mereka. Lalu jari tengah paling tinggi. Kalau lebih pendek gimana? Doain yang pemerintah-pemerintah, dia bilang. Jari manis, orang-orang yang kita gembalakan. Orang-orang di bawah kita. Hah? Teman. Orang-orang lemah, oke, jari manis lebih lemah, dia bilang. Doain orang-orang lemah. Kelingking, baru doain diri sendiri. Karena kita harus paling kecil, Tuhan paling besar gitu. Oke, ada waktunya kita doa syafaat. Bener teorinya itu kita doain seperti ibu jari tadi. Tapi bicara soal relationship, gak ada aturan. Masa Jojo bikin aturan misalnya, Henny kalau mau ngomong sama aku, kamu harus sebut 5 kalimat dulu. Kan ribet banget gitu loh. Sama Tuhan gak gitu. Hidup bergaul dengan Tuhan itu gak ada aturan dan waktu tertentu. Kita bisa ngomong sama Tuhan kapan aja, di mana aja, apa aja. Bayangin kalau untuk ketemu Tuhan aja dibikin begitu ribet dan rumit. Gak heran orang males cari Tuhan. Kadang saya gak kepengen nyanyi, soalnya kalau pagi suara serak. Terus ada Jojo, kan gak mungkin berisik. Nah, baru mau doa aja orang mikir udah males gitu. Nah, the real is gini, kita bisa ngomong sama Tuhan.
seperti bapa, seperti seorang teman, seperti kekasih. Cara kita bicara sama Tuhan pasti beda-beda. Tergantung dari cara pandang kita tentang siapa Tuhan. Who is God to you? Siapa Tuhan buat Anda? Ada orang-orang yang melihat Tuhan sebagai Bapa. He is my Father. Ada orang-orang yang melihat Tuhan sebagai lover. Kita mempelai Tuhan Yesus. Ada orang yang melihat Tuhan sebagai best friend. Ada lagunya, Jesus, you are my best friend gitu kan. Kemudian ada yang lihat Yesus sebagai Savior, penyelamat. My Jesus, my Savior gitu. Nah, ada yang lihat Tuhan sebagai Raja, sebagai Tuan yang diagungkan. Nah, disitulah saat kita nyembah penuh pengagungan, penuh rasa syukur dalam kekudusan. Nah, is it matter? No. It's okay. Pemimpin pujian di gereja bikin lagu beda-beda arah. Kadang-kadang lagunya tentang Bapa. Engkau Bapa yang baik, yang peduli hidup kami, yang menyediakan semua yang kami butuhkan. Kadang-kadang mereka nyanyi tentang Yesus kekasih jiwa kami. Kadang-kadang mereka nyanyi tentang Jesus my friend. Apa kemarin Michael Panjaitan di Sydney bolak-balik nyanyi A friend of God. Kemudian kita nyanyi tentang Yesus penyelamatku, my Jesus my Savior dan sebagainya. It doesn't matter. Tapi yang penting gini, kalau kita doa, gak usah bertele-tele. There's no rule. Jojo sama saya gak ada aturan. Kapan aja saya pengen ketemu Jojo, saya pengen ngomong sama Jojo kapan aja. Kan dia suami saya. Tuhan mau kita sedekat itu. Gak usah kaku. Anda pikir gini, nantilah nunggu saat teduh baru cerita sama Tuhan. Anda keburu capek dan akhirnya Anda lupa ngomong sama Tuhan. Be real. Live your daily life with Him. Amen. Aku lagi terluka Tuhan. Bos aku tadi ngomongnya gak enak. Tuhan aku lagi butuh uang. Aku capek Tuhan. Udah kerja, utang gak kebayar-bayar. Ngomong. Tuhan, aku udah umur segini tapi masih jomblo. Gimana nih Tuhan? Ngomong gitu loh. Tuhan nih banyak tekanan. Aku belum punya keturunan. Mertuaku udah marah-marah. Gimana nih Tuhan? Ngomong apapun lah sama Tuhan. Gak ada tata cara tertentu. Tentu kita mengasihi Tuhan, kita hormat sama Tuhan, kita gak kurang ajar sama Tuhan. Tapi intinya, kekristenan gak boleh jadi agamawi. Mari hidup bersama Tuhan setiap hari. Yang mau katakan amin. Yang berikutnya, belajar bergaul dengan Tuhan. Kita harus belajar mengenal jalan-jalan Tuhan, cara pikirnya Tuhan. Kita harus mau tahu kalau Tuhan tuh aku kayak gini, kira-kira gimana ya? Nah, melalui hubungan kita dengan Tuhan setiap hari, kita akan terlatih mendengar suara Tuhan. Banyak orang Kristen gak bisa dengar suara Tuhan. Bahkan bingung. Emang Tuhan bisa ngomong? Ya bisa. Baca di Alkitab. Semua nabi-nabi berbicara dengan Tuhan. Raja-raja berbicara dengan Tuhan. Tuhan bisa ngomong sama kita. Seril itu. Nah, waktu kita mulai bangun hubungan dengan Tuhan tiap hari, Anda akan amazed. Roh Tuhan mulai bicara dengan Anda. Nah, dari cara Tuhan bicara sama kita, dan dari firman Tuhan yang kita baca, kita akan mulai ngerti cara pikirnya Tuhan. Kita akan mulai ngerti value-nya kerajaan Tuhan. Kita akan mulai ngerti pribadinya Tuhan. Saya kasih contoh. Saya punya staff yang udah hafal banget cara pikir saya. Mereka ngerti kalau ada tamu datang menginap di asrama Tangan Pengharapan, saya akan minta kasur itu dibersihin, spraynya harus putih semua, selimutnya putih. Jadi ala hotel gitu loh. Kemudian saya pasti minta disiapkan air mineral, snack, pastikan kamarnya gak bau, kamar mandinya bersih, AC-nya dingin. Siapin ya, siap mereka bilang. Kalau tamu datang ditawarin makan ya, iya. Jadi saya udah kasih tuh wejangan. Nah, yang sudah hafal saya pasti udah paham, gak usah nanya lagi. Tapi ada staff baru join. Dia kasih foto ke saya. Kamar tamu udah saya siapin nih, dia bilang gini. Pas saya lihat, hah? Spraynya biru, selimutnya putih. Aduh, saya bilang jangan begitu.
tolong spraynya putih, selimutnya putih, tolong diganti. Dia bilang ada yang gold. Oke, saya bilang terserahlah, ganti gold gak apa-apa. Karena saya lagi sibuk, saya cuma balas sepotong-sepotong. Begitu diganti gold, selimutnya tetap putih. Saya bilang, bukannya ada selimut yang gold juga? Jadi saya hanya toleransi, saya siapkan 2 set untuk tamu. Warna gold dan warna putih. Nggak tahu, personal aja. Saya nggak suka spray itu warna biru, hijau, merah, pink gitu, nggak mau. Apalagi bunga-bunga, nggak mau. Pokoknya kalau buat tamu tuh harus yang bersih gitu. Putih atau gold, gold kan elegan gitu kan. Waktu dia pasang bolak-balik salah, di situ Roh Kudus kayak kasih pewahyuan buat saya. Orang yang mengerti cara berpikir Tuhan, pasti ngerti standarnya Tuhan. Tahukah Anda bahwa banyak orang yang gak peduli Tuhan maunya apa? Sedangkan Tuhan mau kita belajar mengenal jalan-jalan Tuhan. Mazmur 95 ayat 10. Kita baca sama-sama. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati. Dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Tuhan kesel sama bangsa Israel. Selama 40 tahun itu, mereka tuh maunya cuma mujizat dari Tuhan. Mereka hanya maunya berkat. Mereka hanya maunya Tuhan sediain yang mereka butuhkan. Tapi mereka tidak pernah berusaha mengenal jalan-jalan Tuhan. Keluaran 33 ayat 11 kita lihat. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Luar biasa? Katakan Tuhan bisa bicara. Tuhan itu bergaul akrab dengan Musa sampai dikatakan dia berbicara muka dengan muka seperti seorang teman. Sedahsyat itu. Nah, yang luar biasa gini. Dalam ayat 13 Musa bilang gini, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Saya kasih perumpamaan dalam hidup sehari-hari. Kalau Anda terima orang kerja sama Anda, orang itu kalau niat kerja lama, dia niat kerja yang baik, dia pasti tanya, ibu sukanya makan apa? Ibu sukanya bagaimana? Dia mau belajar your way, paham ya? Dia mau tahu cara Anda ngatur rumah tuh kayak apa. You have a standard, dan dia harus follow. Nah kalau orang tuh gak peduli, ya dia kerja suka-suka dia. Bisa ketahuan, nih orang sebenarnya pengen kenal kita apa enggak sih? Ngerti ya? Dia gak pernah care kita suka makan apa. Kalau orang itu benar-benar serius sama kita, naksir lalu serius, pengen jalin hubungan yang lebih dekat, dia pasti pengen tahu cara berpikir kita. Dia pengen tahu preference kita apa. Kalau makan es krim sukanya vanilla, strawberry, coklat. Tanya dong. Misalnya gini, kita gak suka makan pete, tapi diajak makan pete. Gak cocok. Orang kalau niat deket, pasti paling enggak dia pengen tahu lebih banyak tentang orang itu. Nah, sama Tuhan juga sama. Kalau kita pengen kenal Tuhan, kita mau baca firman. Kita harus coba ngerti cara pikir Tuhan. Baca dong dari Matius sampai ke Kisah Rasul. Supaya Anda tahu Yesus tuh pribadinya seperti apa sih. Apa sih yang jadi kerinduan Yesus. Nah, dalam Mazmur 103 ayat ke-7 terlihat perbedaan dengan sangat jelas. Ia, Tuhan, telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Perhatikan, jalan-jalannya kepada Musa, tapi perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Banyak orang Kristen yang seperti orang Israel. Mereka gak sungguh-sungguh mau mengerti jalan-jalan Tuhan. Mereka cuma peduli gini, yang penting gue sehat, banyak berkat, gue selamat, semua tersedia, doa gue dijawab Tuhan. Amin.
Orang-orang yang cuma peduli berkat-berkat Tuhan tapi tidak peduli sama si pemberi berkat, begitu dapat masalah, tekanan, cobaan, pasti gak akan kuat. Makanya mereka makan mana mereka ngomel. Kok gak ada daging? Begitu ngadapin diburu sama musuh, mereka marah. Ketika lihat tanah Kanaan banyak raksasa, mereka marah, berontak sama Tuhan. Langsung kumpulin emas-emas, bikin lembu emas, menyembah berhala. Gak ada setia-setianya. Kenapa? Karena mereka gak kenal Tuhan. Mereka cuma peduli perbuatan Tuhan. Nah, saya senang sama Musa. Musa bilang gini, dalam Kejadian 33 ayat 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya. Baca sama-sama. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Lalu kita baca lagi ayat 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Baca sama-sama. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Dengar baik. Bagi Musa, yang paling penting adalah pribadi Tuhan dan keberadaannya bersama mereka. Bagi Musa yang penting ada Tuhan. Tapi bagi bangsa Israel yang penting ada berkat Tuhan. Saya umpamakan, pengemis di jalanan dan pengamen di jalanan, mereka tidak peduli duit itu dari siapa. Yang mereka peduli, topi mereka penuh, kaleng mereka penuh. Bisa paham? Do they care who gave? No. Yang penting goalnya tercapai, kalengnya penuh, topinya penuh, ada berkat. But they don't care who gave. Orang Kristen kayak gitu. Kita kadang-kadang tanpa rasa dan tanpa kita sadari, roh Tuhan meninggalkan kita. Dan kita tidak tahu. Karena yang kita kejar cuma berkatnya dan bukan kehadirannya. Perbedaan bangsa Israel dan Musa adalah gini. Bagi Musa, karena engkau berjalan bersama-sama kami. Coba pikirin. Yang mana lebih penting? Sumber berkat bersama Anda atau berkatnya? Waktu tabut perjanjian ditaruh di rumah Edom, Obed Edom. Dikatakan Obed Edom dan seisi rumahnya diberkati. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada berkat Tuhan. Jangan kejar berkat. Anda harus pastikan Anda berjalan bersama Tuhan. Ketika Tuhan menyertai hidupmu, apa saja yang kamu kerjakan pasti berhasil. Jangan pernah curi, jangan pernah nipu, jangan sampai pernah bikin salah. Kenapa? Anda pastikan Tuhan berkenan dengan apa saja yang kau kerjakan di hidupmu. Saya bilang sama staf saya, bagian keuangan. Saya bilang, Nita, pastikan kita tidak bikin salah. Pastikan kita tidak salah sama Tuhan. Pastikan kita tidak bikin salah sama Tuhan. Karena aku gak mau Tuhan gak menyertai kita. Seringkali waktu orang jadi kuat, mereka jadi lupa sama Tuhan. Waktu mereka jadi kaya, mereka lupa sama Tuhan. Waktu mereka susah, waktu mereka sengsara, waktu mereka desperate, mereka jalan gandeng Tuhan. Tuhan, kalau engkau gak membimbing kami, jangan suruh kami pergi dari sini. Pegang tangan Tuhan kuat-kuat. Dikit-dikit nanya Tuhan, dikit-dikit nanya Tuhan, jalan lagi. Nanya Tuhan, jalan lagi. Nanya Tuhan, waktu makin kuat, makin hebat, mereka lupa sama Tuhan. Sadari bahwa kehadiran pribadi Tuhan dalam hidup kita jauh lebih penting dari segalanya. Saya tidak peduli Jojo kaya atau miskin. Yang paling penting saya bisa sama Jojo. Waktu saya nikah sama Jojo, saya tahu persis. Waktu itu dia tidak kaya. Saya tahu persis. Saya tidak bisa harap banyak dari dia. Karena panggilannya adalah hamba Tuhan. Saya siap susah. Tapi karena saya mengasihi Jojo, bersama Jojo jadi lebih penting buat saya daripada segala kekayaan yang saya bisa peroleh kalau saya nikah sama orang lain. Berapa banyak kita yang sama-sama punya hati begini.
Tuhan, yang aku cari bukan tanganmu, yang aku cari wajahmu. Yang aku mau cuma Tuhan, bukan apa yang Tuhan bisa kasih buat aku. Karena kalau kita bersama Tuhan, kita bisa lakukan semuanya. Kita bisa hadapi segalanya. Amen. Penyertaan Tuhan adalah yang terpenting di hidup kita. Mari kenali Tuhan, ngertilah jalan-jalannya. Yang terakhir, bagaimana kita belajar bergaul dengan Tuhan? Terlibatlah dalam kerinduan hati Tuhan bagi dunia. Anda tahu bahwa Tuhan punya kerinduan di dunia ini? Ambil bagianlah dalam misinya Tuhan bagi dunia. Saya ingin kasih perumpamaan ini luar biasa. Roh Kudus kasih pewahyuan buat saya. Keluaran 33 ayat 19b bilang gini. Aku, kata Tuhan, akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia. Dan mengasihani siapa yang kukasihani. Nah, seringkali orang tuh iri hati waktu melihat Tuhan memberikan favor lebih buat orang lain. Kain aja iri sama adiknya Habel, betul? Kita iri waktu pemimpin memberi favor lebih buat seseorang. Tuhan kasih saya pewahyuan begini. Orang-orang yang dapat favor khusus, kasih karunia khusus dari kita, pastilah 3. Yang pertama, orang-orang yang terdekat dengan kita. Orang yang dekat di hati kita. Seperti contoh, kita keluar negeri. Yang kita ingat beliin oleh-oleh pasti yang terdekat sama kita, betul? Favor. Yang kedua, orang-orang yang kita tahu mereka paling peduli sama kita dan mereka berjuang bersama kita. Bicara apa? Staff-staff, pengerja-pengerja, pemimpin-pemimpin yang berjuang bersama kita. Mereka ada di hati kita. Favor. Tiap kali saya pulang dari manapun, mereka pasti dapat oleh-oleh. Yang berikutnya, orang-orang yang setia sama kita dan tidak meninggalkan kita waktu kita susah. Mereka akan selalu di hati kita. Betul? Listen, Tuhan bilang gini, kalau kita mau dapat favornya Tuhan, kita harus terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Dalam apa yang menjadi misi Tuhan di dunia ini. Anda lihat tangan pengharapan dari kecil, dari 0. Dan benar-benar Tuhan membuktikan di depan mata semua orang, Tuhan menyertai tangan pengharapan. Kita gak punya konglomerat yang gandeng tangan dan bilang gini, setiap bulan saya kasih 1 M ya, gak ada. Saya kasih 100 juta ya, gak ada, benar. Orang tanya saya, siapa donatur orang besar di belakang tangan pengharapan? Siapa orang hebat di belakang tangan pengharapan? Saya bilang saya gak punya orang hebat, saya punya Tuhan yang dahsyat. Amen. Kenapa saya nggak takut sama manusia? Karena nggak ada dia, tangan pengharapan tutup. Nggak ada. Kenapa? Karena Tuhan yang kerja, Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang kirim orang-orang. Katanya auditor kita, tangan pengharapan tuh nggak punya gajah-gajah, punyanya semut-semut kecil. Artinya apa? Gue juga nggak maksud. Tapi intinya nggak apa-apa, nggak ada konglomerat. Tapi kita disertai Tuhan dengan berbagai mujizat. Lewat orang-orang yang setia sama Tuhan. Yang peduli sama nasib bangsa ini. Dan bisa lihat bahwa apa yang tangan pengharapan kerjakan adalah investasi buat generasi ke depan. Kekristenan harus jadi bukti nyata kasih Tuhan bagi bangsa kita. Sudah terlalu lama kita main gereja-gerejaan. Kita harus bisa buktikan sama dunia bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Bahwa di dalam kekristenan ada kasih Tuhan yang peduli sama orang-orang yang tidak diperhitungkan. Nah, saya mau katakan gini, tidak mungkin kita memberitakan tentang Tuhan tanpa kesaksian dan bukti tindakan. Dan saya bersyukur waktu Tuhan izinkan Ici berdiri sampai hari ini, saya lihat kesetiaan Tuhan yang gak pernah selesai menyertai kami, melihat bagaimana Tuhan mendatangkan jemaat yang mendukung visi yang Tuhan beri buat gereja ini. Bagaimana kita semua rame-rame bisa nolong Indonesia. Karena saya sama Jojo berdua gak bisa. Saya butuh keluarga, saya butuh Anda semua. Ambil bagian. Saya kasih tahu, kita gak cari cuan. Saya udah pernah cerita.
Waktu kita ibadah online, persembahan segini. Waktu kita buka ibadah onsite, persembahan kurang dikit. Padahal kalau ibadah onsite, otomatis pengeluaran lebih besar. Tapi saya udah bilang, gak apa-apa. Saya gak cari cuan. Yang saya lihat begini, Tuhan kumpulin orang-orang yang sevisi dengan kami di sini. Tangan Pengharapan. Waktu pandemi, kita kasih makan 6.000 anak di seluruh Indonesia. Guru 160. Sekarang sejak ICI berdiri 2 tahun, kita kasih makan 7.700 anak-anak di 110 titik di seluruh Indonesia yang tadinya cuma 70. Dan hari ini kita punya 250 lebih guru di seluruh Indonesia sejak ICI berdiri. Membuktikan Tuhan kirim jemaat yang memang sevisi. Tuhan akan menyertai orang-orang yang peduli sama kerinduannya Tuhan. Kalau Anda ingin hidupmu disertai Tuhan, terlibatlah dalam apa yang Tuhan mau kerjakan di dunia ini. Saya percaya, kenapa Tuhan menyertai Tangan Pengharapan? Karena Tangan Pengharapan pekerjaan Tuhan, bukan visi saya pribadi. Makanya Tuhan menyertai orang yang melakukan kehendak Tuhan akan dekat dengan kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami supaya kami bisa hidup bergaul dengan Tuhan. Berikan kerinduan untuk kenal Tuhan lebih dekat. Tolong kami untuk gak jadi agamawi, tapi kami bisa ngomong sama Tuhan kapan aja, di mana aja, apa aja. Gak basa-basi, gak ada aturan. Kami tahu Engkau Bapa kami yang mengasihi kami. Tolong kami beri kerinduan buat umat-Mu. Aku berdoa rasa haus dan lapar akan firman Tuhan, yang membuat kami rindu untuk mengenal jalan-jalan Tuhan. Juga hamba-Mu berdoa Tuhan, agar umat-Mu peduli kepada hati-Mu. Apa yang jadi kerinduan-Mu, apa yang jadi misi-Mu buat dunia ini. Biarlah mereka boleh ambil bagian di dalamnya dan berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih. Seiringnya berdoa kasih karunia-Mu menyertai mereka semua. Di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, Amen.